الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah subuh Masjid At-Tanwir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika nikmat Allah Subhanahu wa taala ingin dihitung, ta'uddu la tuhsuha, maka tidak ada yang sanggup menghitung nikmatnya Allah. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ini bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Allah dengan kasih sayangnya akan menambahkan nikmat itu. Tapi sebaliknya kata Allah, wala in kafartum, barang siapa yang mengingkari nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Salawat serta salam atas junjungan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kurang lebih sebulan lebih lagi kita memasuki hari raya Idul Adha. Kita masuk di bulan Juli, kita tanggal berapa? Tanggal 9 atau 8 nggak salah. Kita akan memasuki hari raya Idul Kurban. Biasanya kalau hari raya Idul Adha itu ada tradisi, bukan tradisi, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, kerjakan salat, wanhar, dan berkurban, menyembelih sapi. Maka berkaitan dengan itu saya akan bahas sedikit saja terkait dengan kurban, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bahas sedikit tentang sembelih halal. Kenapa penting sembelih halal ini? Karena hukumnya halal atau haram, sah atau tidak sah, maka penting dibahas terkait dengan sembelihan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Idul Adha atau dengan Idul Kurban yang tidak lama lagi ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sifatnya ibadah tahunan. Maka ada beberapa yang kita luruskan dalam ibadah kurban ini, karena ada yang berkurban itu seperti ibadah seumur hidup, sekali seumur hidup. Padahal ibadah kurban ini adalah ibadah yang ditugaskan atau yang diberikan Allah kepada kita adalah ibadah tahunan. Jadi setiap tahun yang kita harus lakukan. Karena ibadah ini ada yang sifatnya harian. Kalau harian itu misalnya sholat 5 waktu, ini adalah ibadah sifatnya harian. Ada juga ibadah yang Allah berikan kepada kita sifatnya pekanan. Apa itu? Misalnya sholat Jumat, ibadahnya pekanan. Ada juga bulanan. Apa ini bulanan? Misalnya puasa ayyamul bid, ini adalah sifatnya bulan. Dan ada juga tahunan. Tahunan ini adalah seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Ini sifatnya
tahunan. Ada juga sifatnya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sifatnya sekali seumur hidup. Nah, kurban ini tidak masuk sekali seumur hidup, tapi masuk di dalam tahunan. Kalau seumur hidup ini apa contohnya? Apa? Haji. Haji boleh. Boleh berkali-kali Pak Ustaz? Boleh, berarti tidak tahun. Tapi sudah cukup seumur hidup sekali, tapi boleh berkali-kali. Ada ibadah sekali aja, tidak boleh berulang. Apa contohnya? Ada bisa bantu? Akikah. Akikah ini sekali saja, tidak boleh berkali-kali. Saya mau akikah lagi nih, tidak boleh. Bagaimana kalau sudah tua baru mau akikah? Ada ulama membolehkan, tapi kalau sudah tua mau akikah, tidak usah lagi potong rambut, naik ayun. Ada juga ibadah sekali seumur hidup, misalnya khitan, sunat, maka sekali seumur hidup, nggak ada yang sunat berkali-kali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban ibadah tahunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37 bahwa daging, darah tidak sekali-kali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa ibadah kurban ini, karena yang Allah lihat adalah ketakwaan, yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah, berarti ibadah kurban ini adalah wasilah taqarruf ila Allah, wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah wasilah, maka tentu saja yang terbaik adalah yang paling baik. Maka tentu saja yang terbaik yang kita lakukan yang akan sampai. Maka di sini ada kesungguhan. Karena dia wasilah, maka ada kesungguhan untuk mencapai itu. Apa kesungguhannya? Bersungguh-sungguh untuk misalnya berkurban. Namanya juga kurban. Kalau bahasa Arabnya udhiyah. Namanya juga kalau kita bahasakan Indonesia kurban, ya kita harus korban. Kalau biasanya yang ABG korban perasaan bilangnya. Tapi kalau Idul Adha tidak ada korban perasaan, yang adanya kurban bahimatul an'am. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban pertama ini adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Allah perintahkan untuk berkurban. Maka yang satunya ini berkurban karena pekerjaannya beternak, maka dia kurbankan ternaknya yang paling bagus, yang paling dia sayangi, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, dia kurbankan. Kemudian saudaranya yang satu, karena dia pekerjaannya di kebun, buah-buahan, maka dia kurbankan buah-buahan yang tidak bagus. Karena dia berkata begini, Allah kan tidak makan, Allah juga tidak butuh buah-buahan, maka saya sumbangkan yang jelek kan tidak masalah, yang bagus-bagus saya makan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kedua anak tadi, kedua orang ini adalah kurban yang paling baik, yakni kurban binatang yang paling bagus yang dikurbankan. Sementara kurban yang tadi yang buah-buahannya jelek-jelek, yang bagus dia makan, Allah tidak terima. Ini mengartikan, hadirin jamaah yang mulia, bahwa ini adalah wasilah. Allah akan melihat kesungguhan kita untuk berkurban. Kurban kalau sapi bisa patungan 7 orang. Onta juga begitu. Kalau kambing 1. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu ulama katakan, kalau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus cerdas katanya. Contoh katanya, kalau mau mengajari anak kita Al-Quran, minimal Al-Fatihah orang tuanya harusnya mengajari. Supaya kalau dia baca Al-Fatihah, pahalanya mengalir. Jangan gurunya katanya. Jadi kita harus cerdas.
Begitupun kalau berkurban harus cerdas katanya. Kadang kurban ini akan berat kalau langsung mau dibayar sekali. Berat itu. Mungkin kalau gajinya 3 juta, beli sapi atau patungan 2,5 juta, tinggal 500, berat. Atau beli kambing. Kambing sekarang ini sudah tidak ada lagi di bawah 3 juta kayaknya kalau jantan. Itu di atas 3 juta, mungkin berat. Maka dari jamaah yang dimuliakan Allah, kambing atau sapi rata-rata 2,5 juta ke atas, berarti per bulan cuma 200.000. Buat celengan apa? Celengan itu kotak seperti kotak infak, habis awal bulan 200.000, awal bulan 200.000 lagi, kali 12 bulan sudah 2,500.000. Jadi tidak terasa 2,400.000 tambah 100.000 udah cukup untuk kurban tahun ini. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh begitu per bulan. Berbulan per bulan. Atau ada orang, Ustadz, saya punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaannya? Saya merokok. Maka berdoa kepada Allah. Karena ini wasilah untuk bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya apabila kita ini mau bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh dengan wasilah tersebut, maka Allah akan mudahkan meninggalkan kebiasaan buruk. Ya Allah, daripada nih saya bakar saja tak ada guna, dan bisa juga menularkan penyakit kepada anak dan istri. Ya Allah, saya niat ya Allah, mudah-mudahan saya berhenti ngerokok, nih uang rokok saya tabung untuk kurban. Nah, insya Allah akan mudahkan. Kalau rokok berapa sebungkusnya? 20-an, 20.000 ya kan, 20.000 sehari. Itu 20.000 sehari kali 1 tahun, mungkin 1 kabupaten, mungkin kurban kita yang paling gede. Kalau 20.000 sehari loh, Masya Allah. Tapi sekarang hadirin jemaah yang mulia, karena kita ini kena musibah. Ini se-Indonesia, dari Sulawesi, utamanya Sulawesi Jawa, sapi kena PMK, penyakit kuku dan mulut. Jadi ini dulu tahun lalu, kalau bulan-bulan begini sapi udah ramai tuh. Sekarang sapi masih sepi. Karena tadi kalau mau nyebrang ke Berau nih, ke Kalimantan, harus karantina dulu. Karantina 15 hari, setelah dianggap bebas dari penyakit PMK tadi, baru boleh nyebrang ke sini. Makanya pas tadi kemarin sore saya tanya, harga sapi melonjak ternyata. Biasanya saya beli 16, ini jadi 18. Maka ini adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hukumnya kurban? Maka ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, maka Nabi SAW katakan, jangan dekati tempat sholat kami. Ini saking bahwa pentingnya daripada kurban ini, sampai Nabi katakan seperti demikian. Jangan dekati tempat sholat kami kalau diberikan kemampuan, kemudian dia tidak berkurban. Maka hadirin jamaah ini muliakan Allah. Maka ulama beda pendapat tentang hukum kurban ini. Abu Hanifah mengatakan wajib. Maka wajib untuk kita kurban. Kalau ini wajib semua, maka berapa kurban jamaah Masjid At-Tanwir? Hitung kakak saja. Oh, 100 kakak berarti 100 kurban. Wah, kalau 100 kurban, wah lumayan tuh kita motongnya. Bukan lumayan baginya, kalau dibaginya mah aman. Motongnya itu, motongnya ngerebahkan gitu. Hadirin jamaah ini muliakan Allah. Kemudian yang kedua, sunnah kifayah atau sunnah kifayah. Sunnah dalam satu rumah tangga cukup satu saja. Maka satu atas nama,
namun dalam satu rumah tangga maka mendapatkan semua pahala, ya istrinya, anaknya, intinya dalam satu rumah tangga. Kemudian fardu ain, wajib individu. Maka ada juga yang kurban dikocok kayak seperti arisan. Seperti arisan tuh, misalnya tahun ini bapak dulu, tahun ini anak dulu. Ada yang seperti itu. Tapi jika mampu hadirin jamaah yang mulia, satu-satu, 5 anaknya berarti 5 sapi. Boleh seperti itu. Maka ada juga baiknya ada pendapat 3 ini. Kalau tidak mampu, mampunya cuma beli 1 kambing, maka cukup 1 kambing mewakili untuk 1 keluarga. Jadi tidak perlu digilir lagi. Tahun ini bapak, tahun ini ibu, tahun ini anaknya ada 5. Dikocok dulu siapa yang naik. Wah, ternyata yang naik neneknya, anaknya nggak dapat. Maka tidak perlu. Maka cukup 1 nama untuk mewakili 1 keluarga. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW pada saat memotong kambing, dia sendiri yang potong kambingnya. Nabi SAW dengan tangannya yang mulia potong sendiri kambingnya. Allahumma minka walaka an Muhammad wa ahli. Ini kurbanku Muhammad SAW wa ahli dan keluargaku. Berarti kebolehan memotong kurban 1 nama untuk mewakili 1 keluarga. Nabi juga berkurban untuk umatnya, untuk umatku, tapi ini khususon untuk Nabi SAW. Hadirin jemaah, karena waktu pendek kita diberikan. Selanjutnya, hewan apa yang dikurbankan? Bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini adalah binatang ternak, yakni sapi, kerbau, domba, dan onta. Kebetulan kita di Indonesia yang banyak kambing dan sapi. Kalau kerbau daerah Kalimantan saya belum pernah lihat kerbau di sini. Tapi di Sulawesi banyak, di Jawa banyak. Di tempat saya di Sulawesi banyak kerbau. Ada bahkan 1 orang punya banyak kerbau. Bagaimana kurban dengan kuda? Tidak boleh. Kalau ayam Ustaz juga tidak boleh. Biar 1000 ayam juga tidak boleh. Karena apa hadirin jamaah mulia? Karena kurban ini adalah ritual, bukan cuma sosial. Ada mengatakan ini sosial. Sosial juga masuk dia, tapi kepada lebih ritual. Kenapa ritual? Karena ada syaratnya, ada rukun-rukunnya. Hewan apa saja yang harus dikurbankan? Kalau sapi hadirin jemaah mulia, kalau binatang sapi, kerbau ataupun onta maupun kambing, maka ada 4 yang tidak boleh dikurbankan. Ada 4 jenis, ada 4 hewan yang tidak bisa dikurbankan. Yang pertama, hewan yang buta dan jelas butanya, atau yang picak. Yang picak sebelah mata nggak melihat gitu, maka itu tidak boleh. Apalagi buta, yang picak saja tidak boleh, apalagi buta. Dan jelas butahnya. Kemudian yang kedua adalah binatang yang pincang. Yang pincang kemudian jelas pincangnya. Nggak bisa jalan pincang, nggak bisa. Maka ini tidak boleh dikurbankan. Kemudian berikutnya adalah yang berpenyakit dan jelas penyakitnya. Sebagaimana tahun ini kita dikena wabah penyakit PMK, makanya Dinas Kesehatan atau Dinas Peternakan ini betul-betul mengecek sapi yang masuk dari luar ke Berau, apakah betul-betul ini sudah sehat atau belum. Kemudian yang keempat adalah binatang yang terlampau kurus. Kurus betul. Maksudnya sampai kancing kurusnya tidak ada lagi dagingnya. Tinggal tulang aja lagi dibungkus kulit. Ini makanya tidak boleh dikurbankan. Maka dikurbankan yang bagus, yang gemuk. Karena semakin sempurna kurban kita, maka tentulah pahala akan semakin besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bahas sedikit masalah sembelihan. Maka di dalam Islam, saking sempurnanya Islam ini mengatur sampai kepada hal-hal yang kecil, seperti masalah sembelihan. Karena ada beberapa sembelihan
yang tidak boleh kita makan, haram hukumnya. Misalnya sembelihan yang tidak mengeluarkan darah. Memang ada Ustaz sembelih tidak mengeluarkan darah. Kata orang ada yang sembelihan modern, pakai setrum. Disetrum, kelepek-kelepek, mati, udah selesai. Atau yang terdapat di luar negeri, ada yang saya lihat di videonya, itu ditembak kepalanya. Tek, langsung mati sapinya. Itu juga tidak boleh, haram hukumnya kita makan. Maka dalam Islam mengatur semua. Salah satunya adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada binatang yang ingin disembelih. Salah satu berbuat baiknya itu adalah apabila ingin disembelih, maka binatang yang satu dengan yang lain itu tidak boleh saling melihat pada saat disembelih. Karena sapi juga, kambing juga mempunyai perasaan. Saya lihat pengalaman kalau kita sembelih, itu kalau bisa disembelih gitu, kemudian sapi lainnya dibawa, apabila dicium darah, itu semakin liar sapinya. Baru ini teman saya nih. Termasuk juga berbuat baik kepada sapi, atau ke binatang yang mau disembelih, itu tidak boleh diperlihatkan pisau, apalagi diasah di depannya. Giliran selanjutnya, wah ini diasah, sapinya ini udah stres duluan dia. Kenapa kadang ada sapi yang dagingnya tidak enak, dagingnya itu cepat bau, karena sapinya juga stres, kemudian penyembelihannya tidak syar'i. Ada juga penyembelihan yang tidak syar'i. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya bahas sedikit, tinggal 15 menit nih. Wajib menyembelih adalah syaratnya yang pertama, yang menyembelih harus berakal. Tidak boleh orang yang tidak berakal menyembelih. Misalnya orang mabuk menyembelih, tidak boleh. Karena dia kehilangan akal. Atau orang gila, atau anak yang masih di bawah umur, belum mumayyiz, maka tidak boleh menyembelih binatang. Kemudian yang kedua adalah ketajaman alat. Ini alat ini harus tajam nih. Nanti terakhir saya bahas bagaimana standar tajamnya alat yang mau dipakai sembelih. Tentu saja sembelih ini hadirin jemaah mulia, pisau tajam, kemudian tekniknya bagus. Ini harus dua ini harus dipasangkan. Tajam, tekniknya bagus. Kadang pisaunya sudah tajam, tekniknya nggak bagus. Pisau kejepit, ditarik nggak bisa. Namanya juga teknik nggak bagus, maka pisaunya kejepit. Ada kejadian dikocok-kocok begini, sampai seperti orang bergergaji, tidak bisa karena pisaunya terjepit oleh leher. Ada juga karena tekniknya sudah mantap, pas ditarik pisau tidak bisa, ikut kulit. Ditarik pisaunya, kulitnya ikut. Didorong ke bawah, kulitnya juga ikut, tidak teriris. Kenapa? Standar pisaunya tidak tumpul, dia punya pisau. Kemudian yang ketiga, memotong saluran pernapasan dan saluran makan. Jadi ini ketiga, minimal itu saluran pernapasan dan saluran makan. Tenggorokan sini, di sini ini hukum, di dalamnya itu ada mar'i namanya, itu tempat saluran napas. Di sini saluran makan yang ini, di belakangnya lagi ada saluran napas. Minimal itu. Lebih baik lagi kalau 4 yang terpotong. Hulkum mar'i wajdain yang di sini. Ada urat yang di sini 2. Urat 2 di sini itu biasanya saluran darah. Apabila itu terpotong 4-empatnya, maka darah langsung terkucur dengan deras. Maka hadirin jemaah yang mulia, kemudian yang keempat, menyebut nama Allah. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan kalian bangkai, darah babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dengan sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka juga haram dimakan. Maka penting juga penyembelih ini baca bismillah. Kapan baca bismillah? Pada saat mau nyembelih. Oh, nih, kambingnya sudah datang nih. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi pada saat mau disembelih, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Bukan saat sapinya udah jauh nih. Sapinya mana? Udah di sana baru diambil. Saya baca Bismillah dulu lah. Nanti pas sembelih langsung saya tarik. Pernah di lapangan saya lihat sesuatu. Penyembelihnya tidak baca apa-apa. Yang baca siapa? Panitianya.
Sapi kedua, si pulan sampai semua selesai, si panitianya baca doa, disebut baru baca doa, Bismillah ya Allahu Akbar. Nah yang sembeli tadi tidak baca apa-apa, langsung aja narik. Oh kan tidak baca Bismillah Pak, yang udah tadi yang panitia katanya. Nah, padahal yang membaca basmalah tadi adalah yang menyembeli. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpotong itu 4 urat. Tenggorokan, saluran makan, kemudian saluran napas, kemudian ada saluran di kiri dan kanan. Ini tempatnya biasanya ini tempat saluran darah. Makanya kadang kalau kita sembelih darahnya langsung terpencar kuat, maka itu adalah saluran darah. Itu kalau terpotong itu maka cepat mematikan daripada sapi tadi. Kemudian terjadi juga keadaan di masyarakat, tapi insya Allah di Tanwir tidak ada. Saya sempat dapat di kampung-kampung, itu belumlah disembelih, belumlah selesai sembelihan, belumlah mati dia punya sapi ini, udah dipotong kakinya. Padahal sapinya sudah mati, belum mati nih masih gerak-gerak. Saya tanya, kenapa Pak? Ini tidak boleh. Oh ini supaya mempercepat kematian. Gimana hukumnya seperti ini? Maka ini haram ada jemaah mulia. Asalnya halal jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena kita tidak tahu dia mati karena apa. Apakah mati karena sembelihannya tadi, atau dia mati karena dipotong kakinya duluan, atau langsung dibuka kulitnya. Ini masih panjang, sudah datang. Baik, sedikit lagi. Saya berikan contoh standarisasi ketajaman pisau. Mohon maaf saya keluarkan pusaka saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi ini bagian daripada dakwah. Ustadz kok Ustadz bawa pisau? Sembelih ini dakwah. Karena hukumnya halal haram. Bukan hanya sekedar sembelih selesai, tapi hukumnya halal haram. Bagaimana ayam asalnya halal jadi haram? Yang mana itu dipotong belum mati dimasukkan ke air panas. Banyak terjadi Pak itu? Banyak terjadi. Baik. Ini saya dikasih waktu jam 6 nih. 5 menit lagi lah ya. Ketajaman pisau yang pertama hadirin jemaah mulia, tajam pisau yang dipakai sembelih, baik sembelih ayam, baik sembelih sapi, sembelih onta maupun sembelih yang lain, sapi, kerbau, maka yang pertama standarnya adalah dia bisa slash kertas. Ini kertas, bisa slash kertas. Dia tajam. Jadi bisa slash kertas. Dia bisa coel-coel begini. Maka ini dikatakan tajam. Minimal bisa slash ini. Ustadz, ada lagi nggak tajam di atasnya itu? Oh ada. Itu bisa slash plastik. Ini plastik. Dia kalau di plastik dia tidak bunyi. Nah, saya luruskan dulu. Dia seperti silet. Maka yang begini sudah dipakai bisa sembelih, sudah sangat-sangat tajam. Ada lagi nggak Ustadz di atasnya sembelih plastik? Ada. Itu bisa sembelih tisu. Ini tisu kan lemah. Kalau dia bisa ngiris tisu, berarti pisaunya sudah tajam. Ustadz pendek sekali pisaunya. Inilah pisau saya sembelih sapi. Nah, kalau bisa ngiris begini, berarti sangat tajam. Nah ini yang perlu dipelajari hadirin jamaah yang mulia, bagaimana cara ngasah bisa tajam seperti ini. Makanya tajam itu ada standarnya. Kemarin saya ke Sulawesi, ketemu penyembelih. Pak, parangnya yang mana dipakai sembelih? Kebetulan ada sapi mau disembelih nih. Nah, ini sudah tajam katanya. Saya sudah asah. Lama saya asah Pak Ustadz. Ada setengah jam saya asah nih, sudah sangat tajam. Ternyata saya cek, tajam menurut dia. Menurut saya ini sangat tumpul. Saya bilang ini belum bisa dipakai sembelih. Wah Pak Ustadz ini sudah tajam sekali. Kalau saya pakai sembelih, insya Allah sudah tajam.
Maka saya bilang ini belumlah tajam, makanya perlulah ada standar-standar kita dalam ketajaman pisau supaya sapi yang kita sembeli tidak sakit. Karena apabila pisau tumpul, salah satu contoh apabila kalau sapinya itu bunyi, bunyinya sapi itu, begitulah, wow, itu teriak tuh. Apa sampai ada yang keluar lidahnya, dijulurkan lidahnya. Kenapa? Karena ini udah lama gitu, digorok sampai berkali-kali. Kata teman-teman itu bukan nyembelih, katanya itu geragaji. Makanya sembelih paling bagus, hadirin jemaah yang mulia, itu sekali tarik. Sunnahnya kalau nyembelih sekali tarik langsung putus seluruh uratnya, empat-empatnya langsung putus sekali tarik. Nah, sekali tarik inilah maka dibutuhkanlah skill atau mengasah pisau yang sangat tajam atau teknik dalam menyembelih sapi. Insya Allah kalau ada waktu kita nanti mudah-mudahan ada pelatihan menyembelih sapi supaya sapinya tidak kesakitan. Atau yang kedua nanti cara merebahkan dan sebagainya. Saya perhatikan dari jemaah yang mulia, kalau menyembelih sapi, nyembelihnya cepat, itu sapi itu berapa detik baru gerak. Misalnya disembelih, tarik, sek, dilihat tuh, itu ada beberapa detik sampai 7 detik itu baru sapi gerak. Itu kenapa? Karena dia tidak merasakan sakitnya sama sekali. Nah, tapi yang parah ini kalau disembelih belumlah selesai sudah meronta-rontah. Nah, yang paling gampang dari jemaah mulia sembelih, panggil RPH. Kan dekat ya, panggil tukang sembelih RPH. Tapi insya Allah setiap masjid harus punya penyembelih yang syar'i, yang bisa menyembelih, bisa mengetahui standar tajam pisau dan sebagainya. Baik, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita semua bisa berkurban, amin, supaya kita taqarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan kurban. Maka kurban yang paling baik, kurban yang paling sempurna, beli sapi yang paling gede sesuai dengan dana yang ada. Kalau dananya 16 juta, maka belilah sapi yang paling gede dengan harga 16 juta tadi. Kalau yang 20 juta, beli yang besar harga 20 juta sesuai dengan budget yang kita punya. Karena kalau sesuai sabda Nabi SAW, jangan dekat dengan tempat sholat kami kalau punya kemampuan kurban, kemudian tidak berkurban. Jazakallah khairan katsira. Demikian yang sempat kami sampaikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.